bersih. Hai Life Kids. Miss lagi cek kuku nih. Soalnya hari ini Miss mau bagiin news tentang kuku. Salah satu tanda kita menjaga kebersihan yaitu mempunyai kuku yang bersih. Merawat dan membersihkan kuku harus menjadi kebiasaan kita. Karena kuku yang kotor bisa menjadi sarang kuman loh. Selain itu, kuku yang tidak dirawat bisa melukai kita. Misalnya kuku jari kaki panjang dan kita tersandung. Lalu kita bayangkan, apa yang terjadi? Betul, kuku bisa terlepas, luka, memar, dan bahkan bisa berdarah. Miss punya tips nih untuk merawat dan menjaga kebersihan kuku. Yang pertama, memotong kuku secara teratur. Yang kedua, mengeringkan jari dan kuku dengan ditap-tap ke tisu atau handuk setelah kita cuci tangan. Yang ketiga, membersihkan kuku selesai aktivitas. Kuku yang panjang atau lembab atau kotor sangat mudah menjadi sarang kuman untuk tumbuh. Yang keempat, kita juga bisa memberi lotion pada kuku supaya tidak terlalu kering hingga pecah-pecah. Yang kelima, untuk anak perempuan yang kadang-kadang pakai cat kukunya mama, kalau bisa pakai yang jenis water base ya, supaya tidak sering menggunakan penghapus cat atau aseton. Karena bahan aseton dapat menyebabkan kuku terlalu kering dan rapuh. Yang keenam, makanan juga penting untuk kuku kita sehat dan kuat seperti daging, ikan, telur, susu. Nah, yang terakhir, yang suka menggigit kuku, yuk stop! Kuman yang ada di kuku dapat masuk ke tubuh kita dan menyebabkan infeksi. Yuk kids, sama-sama jaga kesehatan dengan memperhatikan kebersihan kuku agar kuman tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sudah mengerti kan? Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita doa dulu. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang sertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang
world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Oh, 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 He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Good morning New Life Kids. Hari ini Miss Vio dan Miss Ninis yang akan menemani kalian semua yang ada di rumah. Untuk lesson hari ini, kita akan belajar tentang seseorang yang bernama Simeon. Ayo, siapa yang pernah tahu cerita tentang Simeon? 2000 tahun yang lalu, kalian pasti tahu kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua manusia. Ada seseorang yang benar-benar tahu tentang kitab suci. Dia adalah Simeon. Simeon tinggal di Yerusalem dan dia adalah pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Simeon mempelajari perkataan para nabi ratusan tahun yang lalu. Simeon juga tahu apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Simeon sangat tahu janji yang Tuhan buat kepada pengikutnya. Dia akan mengirimkan penyelamat. Simeon sedang menantikan janji itu. Luar biasa kan kids? Simeon dengan setia menantikan siapa Miss Vio? Tuhan Yesus dong. Selama bertahun-tahun, Simeon terus berdoa dan menyembah Tuhan di bait Allah. Suatu hari, Roh Kudus memberitahu dia kalau dia akan melihat juru selamat sebelum dia mati. Simeon percaya dan dia menunggu. Kita nggak tahu berapa lama Simeon menunggu,
Tetapi yang pasti, menunggu itu membutuhkan kesabaran. Bener Miss Vio. Contohnya nih, kalau kita lagi lapar banget, terus mama masak belum selesai, kita harus menunggu dengan sabar. Bener nggak? Kalau kita nggak sabar dan ngomel-ngomel, bisa-bisa masakannya rasanya nggak mantep karena masaknya terburu-buru. Ada lagi Miss Ninis. Contohnya, kalau kita sedang bermain, terus adik atau kakak kita lagi mainin mainan yang kita mau, kita harus bersabar menunggu sampai kakak dan adik kita selesai main. Kalau misalkan kita nggak sabar, otomatis kita akan merebut mainan itu. Dan akhirnya akan ada pertengkaran. Seperti itu bagus nggak? Nggak bagus dong. Segala sesuatu yang menghasilkan pertengkaran itu tidak menyenangkan loh. Setuju Miss. Kalian bisa bayangkan nggak gimana perasaan Simeon saat menunggu Tuhan Yesus? Pasti excited kan? Suatu hari Roh Kudus menuntun Simeon ke bait Allah dan di hari yang sama Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah. Lalu Simeon menggendong Yesus dan mendoakannya. Kedua orang tua Yesus terkejut karena apa yang dikatakan Simeon tentang Yesus. Simeon menyatakan kalau Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan banyak orang. Bayangkan, banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus pada saat Yesus sudah besar dan melakukan banyak mukjizat. Tetapi Simeon tidak pernah melihat Yesus melakukan mukjizat. Bahkan waktu itu dia masih bayi. Simeon bersukacita dan benar-benar mengakui Tuhan Yesus adalah anak Allah. Amazing banget. Simeon adalah salah satu contoh yang luar biasa loh kids. Dia mengajarkan kesabaran dalam menunggu yang akan memberikan hasil yang luar biasa. Dia juga tidak meragukan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana caranya dia akan bertemu dengan Yesus. Bahkan apakah benar seorang penyelamat akan datang? Dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu adalah semuanya tertulis di dalam kitab suci. Apa yang tertulis di dalam kitab suci 100% benar. Dan semua itu adalah dari Tuhan. Otomatis sebagai pengikut Tuhan yang setia, dia percaya 100% akan janji Allah. Yang luar biasa juga nih kids, God keep His promise. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Dan Simeon mengalami itu semua. Kalau Tuhan selalu memegang janjinya, bagaimana dengan kita? Sebagai anak Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus melakukan hal yang sama. Jika kita mempunyai janji, kita harus tepati. Contohnya nih ya, yang gampang banget. Kalau kita sudah janji sama teman kita untuk jalan-jalan atau mau main bareng, haruslah kita tepat waktu. Kalau kita janji jam 10, datanglah jam 10 atau lebih awal. Kalaupun datang telat, harus memberi kabar, terus jangan telatnya 1 jam. Kan kasihan teman kita yang sudah menunggu. Kita harus belajar untuk tepat waktu dan menepati janji kita. Jangan kita menganggap enteng janji yang telah kita buat. Kalau enggak, orang di sekitar kita enggak akan percaya lagi sama kita. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik. Maka lakukanlah itu. Bottom line untuk hari ini, when you have to wait, remember God is with you. Ingat ya cerita Simeon, dia tidak putus asa dan terus menunggu sampai janji Tuhan terjadi. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing hari ini. Kami mau belajar setia meskipun kami harus menunggu. Kami mau Tuhan terus memegang janji-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu janji-Mu iya dan amin. Teruslah bekerja dalam hidup kami karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone
someone. He's the answer, He's the light, and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Oh, 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 He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Hai New Life Kids, sekarang waktunya untuk craft. Nah, craft minggu ini akan berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Mau tahu apa craftnya? Yuk kita lihat video berikut ini ya. Langkah pertama, kalian bisa siapkan semua peralatan yang ada. Dan untuk bagian kertasnya, kalian bisa menggunakan kertas bercorak yang kalian punya, seperti kertas kado, dengan ukuran 16 x 16 cm. Nah, langkah pertama, mari kita beri tanda dulu pada bagian tengah-tengahnya ya. Kalian bisa memberi titik di tengah-tengah persegi ini. Setelah itu, dari ujung ke tengah kalian beri garis dengan panjang 7,5 cm. Beri pada semua bagiannya ya. Nah, jika sudah, sekarang kalian gunting pada garis ini ya. Nah, jika sudah selesai, sekarang lipat pada salah satu sisinya ke tengah-tengah persegi ini ya, di titik yang tadi. Jika sudah, jangan lupa untuk pada bagian tengahnya ini, kalian beri lingkaran dan tempel di tengah-tengahnya ya, untuk menutupi bagian yang tadi, dan supaya terlihat bagus. Nah, setelah itu, kalau kalian punya kawat atau lidi di rumah, kalian bisa gunakan dan untuk melubangi pada bagian belakang sini ya, dan tepat di tengah-tengahnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa menggunakan malam atau glue tack yang kalian punya, atau kalian juga bisa menggunakan penghapus, kalian potong kecil, lalu untuk kalian tempelkan di ujungnya sini. Seperti ini. Dan pada bagian belakangnya juga ya. Nah, pada kedua bagian ini fungsinya supaya ketika kincir angin ini memutar tidak akan keluar dari kawat ini. Nah, jadi deh. Ada tambahan TTS untuk kelas Joy. Nah, kalian bisa mengisi TTS ini sesuai dengan perintah yang ada. Contohnya seperti angka 1,
kalian bisa mengisi huruf A. Kalian bisa melihat jawabannya pada kotak yang ada di samping ini ya. Nah, sudah tahu kan? Kalian bisa mengerjakannya bersama orang tua kalian, teman, atau saudara kalian juga loh. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini, kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box bawah ini ya. So, happy Sunday. See you next week and Jesus bless you.